Hai, balik lagi di Info Film. Kali ini, kita akan bedah alur cerita film action fantasy dari Korea yang berjudul High Five. Cerita ini sangat unik. Beberapa orang secara tak terduga mendapat kekuatan super setelah mereka operasi dan menerima transplantasi organ dalam dari satu orang misterius. Kekuatan ini kemudian membawa mereka pada berbagai masalah dan ancaman berbahaya, yang menuntut mereka untuk bersatu dan bekerja sama layaknya satu tubuh. Semua berawal ketika sebuah ambulan membawa jenazah misterius menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, jenazah langsung dibawa ke ruang operasi untuk mengangkat organ-organ yang masih baik untuk didonorkan. Tim dokter yang sedang mengurus proses operasi pengangkatan organ jenazah misterius itu, melihat tato aneh di pergelangan tangan jenazah, namun tak dipedulikan. Mereka bersiap mengambil organ-organ dari jenazah untuk didonorkan. Setelah operasi pengangkatan selesai, secara perlahan jenazah berubah jadi abu yang membuat seluruh tim dokter ketakutan. Beberapa waktu kemudian, kita bertemu Wanso, seorang gadis remaja yang baru selesai menjalani operasi transplantasi jantung. Dokter sangat keheranan karena Wanso sama sekali tak menunjukkan efek samping pasca operasi. Sebelumnya Wanso sempat sakit jantung parah sehingga ia lama tak bersekolah. Meski sekarang sudah sehat, ayahnya Wanso tetap melarang keras Wanso beraktivitas berat. Wanso kini memiliki tanda aneh di pergelangan tangannya yang ia kira efek setelah transplantasi. Ayahnya juga heran dikira setelah sehat Wanso bergaul dengan anak-anak nakal dan menato dirinya. Diam-diam, Wanso menguji tubuhnya. Ternyata, dia kini punya kekuatan lari dengan sangat cepat dan memiliki lompatan yang jauh melampaui manusia normal. Aksi lari supernya ini bahkan sempat terekam kamera cam paket dan viral di sosmed. Yang kemudian menarik perhatian Jisung. Jisung sendiri merupakan penerima donor lainnya yang memiliki tato juga seperti Wanso. Jisung memata-matai Wanso, namun Wanso dengan sigap memergoki dan menangkapnya. Setelah Jisung meyakinkan bahwa ia tidak berniat jahat, dia mengakui hal yang sama. Ia juga tiba-tiba punya tato dan kekuatan super setelah menerima transplantasi paru-paru. Jisung kemudian menunjukkan kekuatannya, yaitu mampu menciptakan angin kencang hanya dengan tiupannya. Mereka berdua menyimpulkan, kekuatan super mereka berasal dari organ yang mereka terima dan dari orang yang sama. Mereka pun mulai mencari, apakah ada penerima organ lain dengan melihat tato di pergelangan tangannya. Pencarian mereka mengarah pada beberapa orang lagi. Ada Gidong, yang menerima kornea. Kekuatannya adalah memanipulasi benda elektronik hanya dengan jentikan jari, sebuah kekuatan yang ia gunakan untuk memanipulasi dan membuat bangkrut bandar judol. Ada juga Sonyo, Mbamba Yakult keliling yang menerima ginjal. Sonyo merasa tubuhnya lebih sehat, tapi belum tahu kekuatannya seperti apa. Setelah bertemu Wanso, tato pada punggungnya mengonfirmasi ia adalah bagian dari mereka. Keempatnya kemudian bertemu dan mereka pun mulai berdiskusi tentang membentuk tim superhero. Di sisi lain, ada Yongchun, ketua sekte sesat yang kesehatannya membaik drastis setelah menerima transplantasi pankreas. Karena sebelumnya Yongchun sudah terlihat sangat bawah tanah dan segera OTW dijemput malaikat maut, ada saudaranya ingin mencoba mengambil alih bisnis sekte sesatnya. Dalam pertengkaran, Yongchun refleks memegang leher saudaranya, dan kemudian membuat saudaranya menua dalam sekejap dan mokat seketika, sementara Yongchun terlihat semakin muda akibat menyerap energi kehidupan saudaranya. Yongchun pun mulai menyadari dan mengulanginya dengan memegang dan menyerap energi kehidupan pohon bonsai. Anaknya Yongchun yang menyaksikan kejadian itu, berambisi ingin mendapatkan organ-organ lain dari rumah sakit tempat ayahnya mendapat donor pankreas, dan membantu ayahnya yang kini terobsesi untuk tetap muda dan menjadi dewa yang abadi. Di tengah ancaman ini, kelompok Wanso terlibat masalah. Gidong yang menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan jackpot berkali-kali di mesin judi, si bandar langsung menangkap dan menghajar Gidong. Wanso, Jisung, dan Sonyo kemudian datang menolong. Dengan taktik cerdik Wanso, Jisung berhasil bersin sekuat tenaga dan menciptakan angin kencang yang menghempaskan para budak bandar judol. Kesempatan itu mereka gunakan untuk lari, walau sempat terjadi pengejaran, akhirnya mereka lolos juga berkat kerjasama yang mereka lakukan. Setelah insiden itu, mereka sempat bertengkar dan memutuskan berpisah. Tapi perpisahan itu tak berlangsung lama. Setelah itu, kita dibawa beralih ke sebuah pabrik yang terjadi ledakan di dalamnya. Kelompok Wanso kembali bersatu untuk melakukan tindakan superhero pertamanya. Mereka mengevakuasi para pekerja pabrik yang terjebak dalam pabrik. Di sanalah mereka bertemu Yakson, seorang manajer pabrik, yang ternyata juga penerima organ hati yang memiliki tato di pergelangan tangannya. Kekuatan Yakson adalah mengambil alih luka dan rasa sakit orang lain, lalu memulihkan dirinya dengan meminum air putih. Saat mengevakuasi korban, Sonyo tanpa sengaja memegang Yakson dan Jisung secara bersamaan, dan ia memindahkan sementara kekuatan Jisung ke Yakson. Ini memperlihatkan kekuatan Sonyo, yaitu mentransfer kekuatan super melalui sentuhan. Yakson, yang sempat sesak napas, bisa bernapas lagi karena kekuatan Jisung berhubungan dengan oksigen. Yongchun, sang antagonis mengetahui kekuatan Yakson, yang ternyata pabrik tempat Yakson adalah pabrik milik Yongchun. Kemudian Yongchun mengundang Yakson ke kantor pribadinya. Di sana Yakson ditangkap dan dibawa ke ruang operasi untuk diambil sebagian hatinya, agar ia bisa mendapatkan kekuatan menyembuhkan diri yang Yakson miliki. Selesai dengan Yakson, Yongchun kemudian mengincar kornea Gidong.
Gidong diculik dan dibawa ke ruang operasi pribadinya. Di sana tim Dr. Yongchun berhasil mengambil dan mentransplantasikan kornea Gidong ke salah satu matanya, memberinya kekuatan memanipulasi elektronik seperti milik Gidong. Selain Gidong, bawahan Yongchun juga menculik Jisung juga Sonyo. Mereka ditempatkan di ruangan kaca secara terpisah. Sebelum Gidong dibawa ke ruang operasi, ternyata Gidong sudah memanipulasi pintu elektronik ruang kaca milik Sonyo, dan juga meminta bantuan ke Wanso melalui chat WA yang berhasil Gidong manipulasi smartphone-nya. Setelah sebelumnya Yongchun berhasil mengambil sebagian hati Yakson, kini, ia tampil sepenuhnya menjadi muda dan memiliki 3 kekuatan super sekaligus ada permajaan miliknya sendiri, penyembuhan diri dari hati Yakson dan manipulasi elektronik dari kornea Gidong. Wanso yang sudah mengetahui kondisi teman-temannya akan pergi menolong, namun tidak diizinkan ayahnya. Setelah menjelaskan kondisi teman-temannya, ayah Wanso pun mengizinkan Wanso pergi tapi harus ditemani ayahnya. Akhirnya mereka tiba di markas Yongchun, tempat para pengikut sekte sesatnya berkumpul dan memujanya. Ditambah lagi sekarang Yongchun yang menjadi muda dan memiliki kekuatan penyembuhan, ini membuatnya dia semakin dipuja-puja sebagai dewa. Wanso dan ayahnya yang sebelumnya sudah masuk mencari teman-temannya yang diculik, malah bertemu Yongchun di ruangan bawah panggung. Yongchun yang terobsesi menjadi semakin lebih kuat, berusaha menyerang Wanso dan ayahnya. Wanso dan Yongchun saling serang hingga merusak barang-barang antik koleksi Yongchun. Di tengah pertarungan Sonyo dan Jisung datang, setelah beberapa saat sebelumnya mereka kebingungan mencari jalan keluar dari tempat itu, dan akhirnya disusul Gidong bersama Yakson. Setelah itu melalui Sonyo mereka menyatukan kekuatan dan mentransfer kekuatan mereka ke Wanso untuk menghadapi Yongchun. Pertarungan Wanso yang memiliki kekuatan gabungan dan Yongchun yang juga memiliki kekuatan yang sama dengan Wanso. Pertarungan yang intens membuat tempat itu hancur serta porak-poranda. Karena pertarungan yang sangat intens, Yongchun yang kehabisan air putih untuk memulihkan diri, mulai merasa lelah dibanding Wanso Yanfei tanpa harus melakukan itu. Setelah Yongchun lumpuh, Gidong mengambil tindakan terakhir. Ia harus melenyapkan gelombang listrik tinggi agar tidak memicu kebakaran besar. Sonyo pun memindahkan semua kekuatan teman-temannya ke Gidong. Gidong, kini super kuat, berhasil memadamkan gelombang listrik tersebut. Ketika situasi aman, Yongchun kembali bangkit untuk terakhir kalinya, mencoba mencuri kesempatan merebut semua kekuatan. Tapi Wanso, setelah semua kekuatannya kembali, berhasil menghentikannya sepenuhnya. Di pertarungan kedua Wanso dan Yongchun yang sangat intens, membuat tempat semakin parah, membuat bangunan menjadi tidak stabil, dan akan segera runtuh. Pada akhirnya Wanso berhasil membuat Yongchun kalah dengan serangan combo miliknya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Bangunan tempat mereka bertarung akan segera runtuh, walaupun begitu mereka tetap mengkhawatirkan keselamatan para korban sekte sesatnya Yongchun. Pada akhirnya Gidong berinisiatif untuk menyerap seluruh aliran listrik seluruh bangunan untuk menghindari ledakan dan runtuhnya bangunan dan pasti akan memakan banyak korban jiwa. Karena Gidong sudah mendapat seluruh kekuatan dari teman-temannya, Gidong tidak hanya menyerap listrik dari markas Yongchun, bahkan menyerap hingga seluruh kota, dan berhasil menyelamatkan semua orang. Di tengah keberhasilan mereka menyelamatkan banyak orang dari ledakan, Yongchun kembali lagi, dan tetap ingin mengambil kekuatan mereka. Yongchun bergabung saat proses pengembalian kekuatan dari Gidong ke masing-masing. Dalam proses transfer ini, Yongchun tampak lebih dominan dan dapat menyerap kekuatan semua. Dalam kepanikan yang semakin menjadi khawatir dan tak bisa melepaskan diri dari Yongchun, Wanso berteriak memanggil ayahnya. Entah dari mana datangnya, ayahnya Wanso yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan datang dan langsung menendang Yongchun hingga terlepas dari proses penyerapan kekuatan. Setelah itu Yongchun kembali menjadi tua dan lemah seperti sebelum ia mendapat donor pankreas. Seluruh kekuatan yang sebelumnya ia miliki kini terserap ke yang lain. Meski kelakuannya kurang ajar, Yakson tetap memulihkannya sedikit.
Setelah kejadian itu mereka berkumpul dan memberi nama grup mereka High Five. Mereka mulai membantu orang, menyembuhkan, dan memulihkan orang yang sudah tinggal menghitung hari. Dan tamat. Oke, alur cerita film High Five sudah selesai. Cukup 10 menit aja biar dungkul kalian gak pada kram. Nantikan alur cerita film dan video lainnya dari kami. See you.